Mengapa orang Eropa dan Rusia banyak cinta dengan orang Indonesia? Kecintaan orang Eropa, Rusia, dan Jepang terhadap pria Indonesia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat budaya, kepribadian, maupun stereotip positif yang ada. Beberapa alasan yang mendominasi antara lain. 1. Kepribadian dan keramahan. Pria Indonesia umumnya dikenal ramah, rendah hati, dan memiliki sifat santun. Sikap ini sangat dihargai oleh banyak orang asing yang mungkin terbiasa dengan interaksi yang lebih formal atau kaku di negara mereka. 2. Eksotisme dan keunikan fisik, warna kulit, bentuk wajah, dan ciri fisik pria Indonesia sering dianggap eksotis bagi orang Eropa, Rusia, atau Jepang. Keunikan ini bisa menarik perhatian karena berbeda dari standar kecantikan di negara mereka. 3. Budaya sopan santun dan kekeluargaan. Pria Indonesia sering menunjukkan nilai-nilai keluarga yang kuat, perhatian terhadap pasangan, serta penghormatan terhadap orang tua. Ini menarik bagi banyak orang asing, terutama dari budaya yang cenderung individualistik. 4. Sikap fleksibel dan adaptif. Orang Indonesia dikenal mudah beradaptasi dengan berbagai budaya. Hal ini membuat pria Indonesia lebih mudah bergaul dan memahami perspektif pasangan dari budaya lain. 5. Pandangan tradisional tentang hubungan. Banyak pria Indonesia yang masih memegang nilai-nilai tradisional dalam hubungan, seperti kesetiaan dan tanggung jawab. Sikap ini sering dilihat sebagai kualitas positif dalam hubungan jangka panjang. 6. Pengaruh budaya populer dan pariwisata. Indonesia sering menjadi tujuan wisata bagi orang asing. Interaksi dengan penduduk lokal, termasuk pria Indonesia, membuat mereka terkesan dengan keramah tamahan dan keramahan masyarakat Indonesia. 7. Perbedaan dalam sikap gender. Di beberapa negara, pria mungkin dianggap kurang perhatian atau emosional. Sebaliknya, pria Indonesia sering menunjukkan sisi perhatian yang hangat, yang membuat mereka lebih menonjol di mata orang asing. 8. Faktor kejutan dan ketulusan. Banyak orang asing merasa bahwa pria Indonesia menunjukkan ketulusan dalam cara mereka berbicara dan bertindak, yang mungkin jarang mereka temui di negara asal mereka. Kesimpulannya, daya tarik ini muncul dari kombinasi karakteristik fisik, budaya, dan kepribadian pria Indonesia yang dianggap unik dan menarik bagi orang asing. Namun, setiap orang memiliki preferensi pribadi, sehingga faktor-faktor ini bisa bervariasi. Meskipun banyak orang Eropa menghargai keramahan dan sifat positif orang Indonesia, ada beberapa sikap atau kebiasaan yang mungkin dianggap kurang disukai oleh mereka. Hal ini seringkali disebabkan oleh perbedaan budaya, nilai-nilai, dan kebiasaan sehari-hari. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin menjadi alasan ketidaksukaan. 1. Ketidakjujuran atau ketidakjelasan. Orang Eropa cenderung menghargai keterus-terangan dan kejujuran, termasuk dalam memberikan pendapat atau menyelesaikan masalah. Sebaliknya, dalam budaya Indonesia, sikap jaga perasaan atau menghindari konflik sering dianggap sebagai bentuk kesopanan. Tetapi bagi orang Eropa, hal ini bisa diartikan sebagai ketidakjujuran atau ketidakjelasan. 2. Budaya tidak tepat waktu, jam karet. Banyak orang Indonesia yang sering dianggap tidak tepat waktu dalam janji atau pertemuan, yang bertentangan dengan budaya Eropa yang sangat menghargai ketepatan waktu. Hal ini bisa membuat mereka merasa tidak dihormati atau diabaikan. 3. Terlalu banyak basa-basi. Budaya Indonesia sering melibatkan basa-basi dalam percakapan sehari-hari. Orang Eropa yang lebih menyukai komunikasi langsung dan to the point, terkadang merasa terganggu dengan hal ini. 4. Ketergantungan pada orang lain. Orang Eropa menghargai kemandirian dan inisiatif pribadi. Beberapa orang Indonesia yang terlalu bergantung pada bantuan orang lain atau terlalu kolektif dalam mengambil keputusan bisa dianggap kurang bertanggung jawab atau tidak mandiri. 5. Kebiasaan menghindari konflik. Menghindari konflik adalah bagian dari budaya Indonesia yang menghormati harmoni sosial. Namun, bagi orang Eropa, ini bisa dianggap sebagai kurangnya keberanian untuk menghadapi masalah atau mengutarakan pendapat. 6. Pola hidup santai kurang efisien. Gaya hidup santai dan tidak terburu-buru di Indonesia sering dipandang kurang produktif oleh orang Eropa.
yang biasanya lebih menghargai efisiensi dan manajemen waktu yang baik. 7. Kebersihan dan disiplin di ruang publik. Beberapa orang Eropa mungkin merasa terganggu dengan kurangnya kesadaran tentang kebersihan di tempat umum, seperti membuang sampah sembarangan atau merokok di area terlarang. Di Eropa, kebiasaan ini sangat diatur dan dijunjung tinggi. 8. Ketidakpedulian pada lingkungan atau aturan. Ketidaktaatan pada aturan, seperti melanggar lalu lintas atau tidak mengikuti protokol, bisa membuat orang Eropa merasa frustrasi. Di negara mereka, aturan umumnya diterapkan secara ketat dan dihormati oleh masyarakat. 9. Perbedaan gaya berbicara. Orang Indonesia cenderung berbicara secara halus atau berputar-putar. Ini dapat dianggap sebagai kurang percaya diri atau tidak jelas oleh orang Eropa, yang lebih suka komunikasi yang langsung dan tegas. 10. Ketergantungan pada hierarki. Budaya Indonesia yang sering menghormati hierarki atau senioritas terkadang dianggap oleh orang Eropa sebagai penghambat kreativitas, inisiatif, atau inovasi. Mereka lebih menghargai kesetaraan dan kebebasan dalam menyampaikan ide. 11. Kebiasaan membeda-bedakan. Beberapa kebiasaan lokal yang menunjukkan perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial, suku, atau agama bisa dianggap diskriminatif oleh orang Eropa, yang biasanya lebih menghargai kesetaraan. Kesimpulan, sebagian besar ketidaksukaan ini muncul dari perbedaan budaya dan ekspektasi. Namun, dengan komunikasi yang baik dan saling memahami, kebiasaan atau sikap yang dianggap negatif ini bisa diminimalisir. Interaksi yang lebih banyak antar budaya juga akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik.